Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat pecinta alur cerita film. Semoga kita sekeluarga dan seluruh orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dalam rahmatnya. Pada kisah kali ini menceritakan sekelompok anggota khusus Korea Selatan yang tidak diakui negaranya karena kemampuan anggota tersebut mengetahui kebusukan para petinggi di negaranya. Bagaimana aksi para anggota tersebut membongkar para petinggi negara yang melakukan tindakan buruk pada negaranya? Langsung saja. Kisah berawal memperlihatkan seorang pria memberikan sebuah alat komputer pada dua orang yang berada di atas mobil. Dari sisi lain, ternyata satu mobil datang dan menabrak mobil tersebut hingga terbalik. Pria yang bernama Jaksa langsung mengambil alat tersebut dan meledakkan mobil. Jaksa segera mengejar dan menangkap pria yang melarikan diri. Ternyata dia salah seorang pengkhianat dari sebuah organisasi dan membunuhnya. Polisi yang datang bermaksud akan menangkap Jaksa tanpa kesulitan dia meloloskan diri. Keesokan harinya di tempat lain, seorang CEO perusahaan besar yang bernama Lee Chan-ki dituduh melakukan korupsi besar-besaran dan penipuan saham di berbagai perusahaan yang membuat keresahan publik. Di sana terlihat seorang jaksa yang sangat menjunjung tinggi keadilan. Dia bernama Han Ji-hun. Chan-ki yang mengetahui kalau Ji-hun berniat akan memenjarakannya, dia hanya tersenyum karena barang bukti kejahatannya tidak memenuhi syarat untuk menangkapnya. Bahkan bahwa Han Ji-hun juga mengatakan kalau kita tidak bisa memenjarakannya karena barang bukti tidak cukup. Di luar kantor kejaksaan, Ji-hun menemui Chan-ki dan mengatakan kalau dia berjanji akan kembali menemuinya. Dari kejadian tersebut, Ji-hun dicap buruk semua media karena telah berani memfitnah seorang pengusaha besar. Sehingga dia dipindahkan ke kantor NIS Korea Selatan dan ditempatkan di bagian penasehat hukum. Ternyata sudah tidak rahasia lagi kalau tempat tersebut menjadi tempat pembuangan bagi para jaksa yang kurang berprestasi di dalam karirnya. Bahkan senior Ji-hun yang bernama Jaksa Gyeomsa juga berada di sana. Dulu Gyeomsa dijuluki bulldozer keadilan yang sering dijadikan contoh bagi Ji-hun. Sekarang dia sama-sama bekerja di tempat yang betul-betul hampir tidak ada pekerjaan. Bahkan bisa dengan sesuka hati untuk bolos tanpa pengawasan. Gyeomsa mengatakan pada Ji-hun untuk berhenti berharap pada pekerjaan lama dan nikmati saja pekerjaan yang sekarang. Di rumah orang tua Ji-hun yang memiliki usaha warung makanan, mereka mengira kalau Ji-hun dipecat dari pekerjaannya karena mencoba memperkarakan seorang pengusaha besar sebuah perusahaan. Tapi Ji-hun menjelaskan kalau dia hanya dipindahkan ke tempat lain. Keesokan harinya di kantor, seorang pimpinan NIS yang bernama Jeong-won menemui Gyeomsa untuk memberikan suatu tugas yang bisa membuatnya kembali ke posisi jaksa di Pengadilan Tinggi Korea Selatan. Akan tetapi, Gyeomsa menolaknya, merasa pekerjaan yang sekarang sudah cukup. Ji-hun yang mendengar penolakan Gyeomsa langsung mengajukan diri untuk menerima tugas tersebut. Gyeomsa yang mengetahui Ji-hun mau melakukan tugas tersebut langsung mempromosikannya pada Gyeong-won. Kalau Ji-hun orang yang sangat berani dan lancar berbahasa Mandarin. Ji-hun mengatakan akan mau melakukan pekerjaan tersebut kalau posisinya di Pengadilan Tinggi bisa kembali. Jeong-won meyakinkan akan itu. Pimpinan Jeong-won menerangkan tugas yang harus dilakukan Ji-hun untuk menyelidiki sebuah organisasi Korea Selatan yang bertempat di Cina.
Organisasi tersebut dijuluki Tim Hitam karena telah menyalahgunakan tugas mereka. Tim ini diketahui sangat brutal dan keras. Karena tidak cukup bukti, mereka masih aktif sebagai organisasi rahasia Korea. Ji-hoon harus mencari bukti dan pelanggaran aktivitas ilegal yang mereka lakukan. Keesokan harinya, Ji-hoon segera berangkat ke Cina dan dijemput seorang pria yang bernama Ship-hong, salah satu anggota organisasi Tim Hitam Korea Selatan. Ship-hong segera mengantarnya ke sebuah kantor tim yang berkedok sebagai kantor agen perjalanan. Di kantor tersebut, Ji-hoon menanyakan pimpinan tim pada Ship-hong untuk meminta laporan para agen rahasia. Mendengar permintaan Ji-hoon, Ship-hong dan seluruh tim di kantor tersebut terlihat kurang suka dengan permintaan Ji-hoon. Ship-hong menjawab kalau ketua sedang keluar negeri mengerjakan sebuah pekerjaan. Tidak berselang lama, tiba-tiba seluruh HP anggota tim berbunyi yang membuat mereka segera pergi. Ji-hoon yang melihat gerak-gerik mereka yang mencurigakan segera mengikutinya dan menaiki mobil anggota tim hitam yang terdiri dari Hee-won, Jeong-dae, dan Jae-kyu. Mereka semua meminta agar Ji-hoon segera turun karena ada tugas mendadak yang harus mereka kerjakan yang diperintahkan ketua yaksa. Ji-hoon yang ngotot ingin ikut karena dia diperintahkan kantor pusat mencek aktivitas mereka terpaksa membiarkannya ikut. Mereka semua sampai di sebuah pabrik yang terbengkalai yang dihampiri ketua yaksa. Di sana, Ji-hoon mengatakan pada yaksa kalau dia diutus kantor pusat untuk mengawasi pekerjaan tim hitam. Anggota tim segera memakaikan rompi anti peluru pada Ji-hoon dan mengatakan pekerjaan ini sangat berbahaya. Ji-hoon yang masih kebingungan hanya memperhatikan mereka masuk ke dalam pabrik sambil membawa senjata. Di dalam pabrik, yaksa dan tim dihampiri tim organisasi Korea Utara. Yaksa meminta pada tim tersebut orang yang disebut 39 sesuai janji yang telah disepakati dan telah membawa uang yang dimintanya. Akan tetapi mereka langsung menyerang hingga baku tembak pun tak terelakkan. Ji-hoon yang menanyakan pada Hee-won apa sebenarnya yang terjadi, tiba-tiba diserang salah seorang tim Korea Utara. Untung saja dia menggunakan rompi anti peluru. Yaksa dan timnya berhasil menghabisi tim dari Korea Utara. Ji-hoon yang terus bertanya tentang apa yang dilakukan tim organisasi hitam langsung dibius hingga pingsan. Pada malam hari setelah Ji-hoon sadar, dia menemui jaksa yang duduk di sebuah warung, meminta penjelasan yaksa tentang aktivitasnya. Yaksa meminta Ji-hoon agar kembali ke Korea Selatan dan akan membuatkannya laporan yang bagus untuk aktivitasnya. Akan tetapi Ji-hoon menolaknya karena dia tidak ingin mencari informasi kebohongan dalam tugasnya. Di markas tim hitam, Ji-hoon teringat perkataan Jong-won kalau tim hitam yang diketuai yaksa sangat keras dan kejam. Akan tetapi tingkat keberhasilan tim tersebut sangat tinggi, bahkan mampu menyelesaikan semua misi. Sehingga pemerintah Korea Selatan tetap menjadikannya tim terbaik dan yang paling diandalkan dalam setiap penyelesaian sebuah misi. Untuk itu, Ji-hoon ditugaskan mencari tahu pelanggaran yang dilakukan tim tersebut. Ji-hoon yang kini telah masuk terlalu jauh dalam keadaan organisasi hitam. Yaksa menjelaskan misi kali ini secara rinci kalau beberapa hari yang lalu telah terjadi baku tembak di suatu tempat yang mengincar satu orang pria yang bernama Moon Byung-hook dari Partai Buruh.
yang disebut juga dengan 39. Salah satu dari tim yang melakukan penyerangan berasal dari Korea Utara dan yang satunya lagi belum diketahui. Dalam baku tembak, pria tersebut berhasil melarikan diri. Diketahui Myung Hook ditugaskan mengurus dan mengendalikan dana asing serta uang gelap yang masuk ke negara Korea Utara dan sebuah data penting yang dikendalikannya. Ji-hoon bertanya, mengapa kita selaku tim dari negara Korea Selatan ikut campur masalah mereka? Jae-kyu menjawab, beberapa minggu yang lalu Byung Hook meminta bantuan tim hitam agar melindunginya dari berbagai pihak yang berniat buruk padanya. Saat tim hitam akan menemui Byung Hook, dia tidak datang, yang membuat tim hitam bentrok dengan berbagai organisasi beda negara. Sebab itu, kita tidak bisa menghindar karena organisasi tersebut menganggap kita terlibat dalam urusan mereka. Deongdae juga mengatakan kalau insiden di pabrik itu baru permulaan. Perang yang lebih besar akan banyak lagi terjadi. Ji-hoon kembali bertanya mengapa kasus ini tidak dilaporkan ke kantor pusat. Yaksa menjawab kalau dalam kasus ini sangat rahasia dan pihak pemerintah Korea Selatan belum tentu bisa dipercaya. Pada malam hari, Yaksa membawa Ji-hoon ke sebuah restoran. Di sana, mereka dihampiri seorang agen Korea Utara, sekaligus mata-mata pacar Yaksa yang bernama Ryun-hee. Dia memberikan informasi kepada Yaksa kalau pihak Jepang berada di sebuah hotel perusahaan Jepang yang bertempat di pusat kota. Di hotel tersebut, ternyata organisasi dari pihak Korea Utara telah lebih dulu ke tempat tersebut dan masuk tanpa permisi, menemui seorang pria Jepang yang bernama Yoshi Nobu Ozawa, seorang pimpinan mata-mata Jepang. Saat tim organisasi Korea Utara menanyakan pria 39 sambil menodongkan pistol pada Ozawa, dengan cepat seluruh tim Korea Utara dihabisi tanpa sisa. Keesokan malamnya di tempat berbeda, Yaksa dan Ji-hoon menemui Ozawa. Ternyata mereka berdua memiliki dendam masa lalu, sama-sama seorang agen organisasi senior. Jaksa mengetahui kalau Ozawa juga mengincar Byung Hook atau pria 39. Setelah pertemuan tersebut, Ozawa segera ke tempat kediamannya yang mengetahui kalau tawanannya telah diculik organisasi lain. Ternyata penculikan tersebut dari tim hitam Yaksa. Di markas tim hitam, anak buah Yaksa mengatakan kalau dia tidak menemukan Byung Hook, akan tetapi hanya seorang perempuan yang disandra di sana. Di samping itu, perempuan tersebut tidak mau berbicara apa-apa. Yaksa mencoba memperlakukan perempuan tersebut sedikit agak keras agar dia buka mulut. Ji-hoon yang melihat perlakuan Yaksa langsung marah. 이거 무슨 범죄 집단 양 다른 뭔 일을 자꾸 이딴 식으로 해? 할 게 없잖아. Dengan terpaksa, Yaksa dan perempuan tersebut dikurung agar tidak melakukan perbuatan yang merugikan. Di kediaman Ryun-hee, Yaksa mendapatkan informasi kalau perempuan yang ditawannya adalah anak kandung Byung Hook yang bernama Ju-yong. Di markas, anak buah Yaksa terlihat akan menyiksa Ju-yong agar segera buka mulut. Akan tetapi, Ji-hoon langsung menyerang mereka karena tidak menyukainya. Ju-yong langsung menodongkan pistol dan mengurung Jongdae dan Jae-kyu. Ji-hoon dan Ju-yong langsung kabur dari sana. Di dalam perjalanan, Ji-hoon yang tidak mengetahui apa-apa langsung diminta turun dan ditinggalkan Ju-yong dan pergi. Ji-hoon segera berjalan ke kota dan menghubungi pimpinan NIS di Korea Selatan dan memberitahu semua informasi yang diketahuinya. Tidak berselang lama, para anggota geng di sana menodong Ji-hoon dan meminta barang berharga yang dimilikinya.
Tanpa Ji-hun sadari, Yaksa telah berada di sana, yang membuat para anggota geng tersebut ketakutan melihat Yaksa, serta kembali memberikan semua barang Ji-hun yang dijarahnya. Dengan sedikit kesal, Yaksa memukul Ji-hun karena terlalu ikut campur dengan misi yang dilakukannya. Yaksa mengatakan kalau Ju-yong, putri satu-satunya Byung-hook, kunci dari misi ini. Saat mereka kembali ke mobil tim hitam, anggota Yaksa memberitahu keberadaan anak Byung-hook dan segera menuju ke lokasi. Sesampai di lokasi komplek perumahan, Ji-hun dan Jong-dae diminta tetap berada di dalam kendaraan sambil memberikan senjata kepada Ji-hun. Yaksa dan anggota yang lain terus masuk ke komplek perumahan yang telah mereka ketahui. Di sana, mereka terkejut melihat Byung-hook yang tampak sekarat setelah ditembak. Di luar, Jong-dae memberitahu kalau mereka telah dijebak dan dituduh kelompok teroris dari pesawat radio. Menyadari posisi mereka diketahui polisi, dia langsung menghubungi Yaksa yang berada di dalam rumah. Ternyata panggilan mereka telah diblokir. Jong-dae segera meminta Ji-hun ke tempat Yaksa dan tim untuk memberitahu mereka. Di dalam rumah Byung-hook yang tampak sekarat, terus ditanya tentang informasi yang dirahasiakannya. Dengan terbata-bata, Byung-hook mengatakan semua berada di tangan anaknya, Ju-yong, dan meminta agar menyelamatkan anaknya dari pihak Jepang. Dan dia pun meninggal. Ji-hun akhirnya sampai di tempat Yaksa dan memberitahu kalau kita telah dijebak. Bahkan polisi sudah berada di sini. Yaksa dan seluruh tim segera berusaha kabur dari para polisi dan terpaksa menghadapi mereka semua. Akhirnya mereka berhasil melarikan diri. Tidak berselang lama, Chief Hong menghubungi Yaksa memberitahu kalau para polisi telah mengetahui markas mereka dan menggeledah kantor organisasi tim hitam. Yaksa meyakini kalau ada pihak lain yang telah menjebak mereka. Yaksa juga segera memerintahkan agar segera menghancurkan gedung markas karena semua dokumen tim hitam yang berada di sana tidak boleh diketahui pihak manapun. Karena semua kekacauan yang telah terjadi, anggota Yaksa menyalahkan Ji-hun. Semua ini terjadi gara-gara dia yang ikut campur dalam organisasi mereka. Dalam perdebatan tersebut, tiba-tiba Ozawa menghubungi Yaksa dan mengatakan kalau timnya telah berakhir. Karena para polisi tengah memburu dirinya dan tim dituduh telah membunuh Byung-hook. Akhirnya berita tersebut tersiar ke seluruh media, bahkan sampai ke Korea Selatan. Bahkan pimpinan NIS dihubungi berbagai pihak untuk menjelaskan kalau Ji-hun berada dalam daftar buronan polisi di Cina. Karena masalah ini makin runyam, Jung-won segera berangkat ke Cina untuk menyelesaikan ini semua. Di tempat lain, terlihat Yaksa dan seluruh tim bersembunyi sementara waktu di tempat kenalannya. Ji-hun tampak terus bertanya dan tidak percaya kalau organisasi ini berada di jalan yang benar. Iwon menjawab kalau memang Yaksa telah menggelapkan beberapa uang pemerintah, tapi semua uang tersebut dipakai untuk keluarga para anggota tim yang telah tewas saat bertugas. Dan semua itu telah diketahui pemerintah dan mengizinkannya. Ji-hun pun baru sadar kalau perjuangan mereka sangat berat dalam tugas dan dianggap kotor bagi beberapa golongan yang tidak tahu keadaan mereka. Chief Hong terlihat baru sampai dan memberitahu Yaksa kalau kita tidak ada waktu lagi dan harus segera pergi, sebab jalan keluar dari Cina sudah diamankan.
Akan tetapi, Yaksa meminta agar Chef Hong yang harus pergi karena dia masih memiliki keluarga. Chef Hong juga menolaknya untuk terus bersama tim menyelesaikan semua misi. Di tempat lain, terlihat Juyong terus disiksa Ozawa meminta informasi rahasia milik ayahnya. Akan tetapi, Juyong tetap diam dan tidak berbicara satu patah pun, kecuali hanya mengatakan kalau dia mati, semua informasi akan terbongkar. Di tempat persembunyian Yaksa, mereka semua mengatur rencana untuk menyelamatkan Juyong. Chef Hong mendapat pesan kalau pimpinan NIS akan datang dan ingin bertemu dengan Yaksa. Yaksa meminta agar Chef Hong mengulur waktu sampai pekerjaannya selesai. Jeongdae segera menerbangkan drone ke atap kantor konsulat Jepang yang membawa ratusan tikus. Sehingga seluruh karyawan di sana menjadi panik dan menghubungi para pembersih hama. Anggota Ozawa merasa ada hal yang tidak beres dan langsung memeriksa semua para pekerja hama. Merasa kalau mereka tim hitam dari anggota Yaksa. Dalam kepanikan tersebut, tiba-tiba di ruangan tempat Juyong ditahan, tiba-tiba lantai tersebut meledak yang membuat anggota Yaksa berhasil menyelamatkan Ji-hoon. Ternyata Yaksa memanfaatkan terowongan bawah tanah yang menuju kantor konsulat Jepang. Anggota Ozawa yang mendengar langsung masuk dan menyerang mereka. Tanpa mereka sadari, anggota Yaksa berhasil keluar dengan santai sambil membawa Juyong menyamar sebagai tim pembersih. Di dalam mobil, Ji-hoon menanyakan tentang informasi rahasia yang diperebutkan berbagai organisasi di seluruh negara Asia. Juyong mengatakan informasi tersebut adalah sebuah data para mata-mata Jepang yang berada di seluruh negara Asia Timur yang berjumlah lebih dari 100 orang. Data tersebut berisi informasi penting tentang perintah, pengaliran dana, dan berbagai tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan organisasi Jepang. Dan itu sebabnya ayah Juyong dibunuh Ozawa takut informasi tersebut terbongkar. Dan kini hanya Juyong yang bisa membuka informasi rahasia tersebut yang telah diberitahu ayahnya. Di markas Ozawa, dia segera menghubungi semua mata-mata Jepang yang berada di kota Cina dan menyebar foto Ji-hoon dan Juyong agar segera ditangkap karena organisasi Ozawa mengetahui kalau Ji-hoon dan Juyong masih berada di kota Cina. Ji-hoon diperintahkan Yaksa membawa Juyong ke tempat kediaman anggota yang bernama Eleven, kelompok geng yang pernah memalaknya, agar bersembunyi sementara waktu di tempat kediamannya. Juyong memberitahu Ji-hoon nama-nama orang yang dia ingat sebagai mata-mata Jepang. Ji-hoon terkejut kalau di antara nama tersebut ada petinggi NIS, Jung-won. Ji-hoon segera mengendap-endap mencari telepon untuk menghubungi Yaksa agar memberitahu informasi yang dia ketahui dari Juyong. Akan tetapi, para mata-mata Jepang yang tersebar mengetahui keberadaan Ji-hoon. Yaksa bertemu dengan Chef Hong yang masih khawatir keadaan Ji-hoon dan Juyong. Tiba-tiba, Ji-hoon menghubungi Yaksa dan memberitahu informasi rahasia dari Juyong yang berisi data para agen mata-mata Jepang di seluruh negara Asia Timur yang berjumlah ratusan orang. Ji-hoon juga menyebutkan nama-nama petinggi dari negara Korea Selatan yang ikut bekerja dengan agen mata-mata Jepang, termasuk pimpinan NIS, Jung-won. Yaksa yang terkejut mendengar informasi dari Ji-hoon. Dari belakang, Chef Hong langsung menodongkan pistol pada Yaksa yang menunjukkan kalau dia termasuk dalam agen mata-mata Jepang. Dengan terpaksa, Yaksa harus menghabisi Chef Hong. 뭐냐?
너 두더지냐? Di tempat lain, Ji-hun dikejar anak buah Ozawa yang membuatnya tersudut dan berhasil ditangkap. ご苦労様です。 Ozawa mengatakan kalau sebenarnya dia telah mengetahui siapa sebenarnya Ji-hun. Yaksa yang terluka sehabis berkelahi dengan Chef Hong menemui kekasihnya untuk mengobati semua lukanya. Ryun-hee mengatakan agar Yaksa sudah saatnya berhenti dari organisasi tim hitam. Akan tetapi Yaksa menolak dan harus menyelesaikan semua kasus ini sampai tuntas. Karena anggota timnya sudah banyak yang menjadi korban. Keesokan malamnya, Yaksa dan seluruh anggota yang tersisa mengambil cadangan persenjataan yang mereka kubur di sebuah makam untuk mempersiapkan diri menghadapi Ozawa dan anggotanya. Di tempat lain, pimpinan NIS yang telah berada di Cina menghubungi Ozawa untuk mengurus tim hitam yang telah menghalangi pekerjaan organisasi Ozawa. Tapi Ozawa mengatakan kalau dia tidak tertarik lagi untuk bekerja sama dengan Jong-hun. Tanpa dia sadari, tiba-tiba dalam keadaan Jong-won yang sekarat, Yaksa bertanya di mana Ozawa berada. Jong-won yang ketakutan mengatakan kalau Ozawa berada di sebuah pabrik kimia Uyukama di pinggir kota. Tidak lama kemudian, Yaksa dihubungi Ryun-hee kalau Ji-hun dan Ju-yong ingin menemui Yaksa di sebuah tempat keramaian malam ini. Saat mereka bertemu, Yaksa meminta agar kita segera pergi dari kota ini setelah mengambil data semua para mata-mata Jepang. Akan tetapi, ternyata perbuatan Ji-hun telah diperintahkan oleh Ozawa untuk membunuh Yaksa. Kalau tidak, Ozawa akan membunuh seluruh keluarga Ji-hun yang berada di Korea Selatan. Dari kediaman Ozawa, terlihat dia sangat puas melihat Yaksa telah tewas berhasil dibunuh Ji-hun. Ji-hun dan Ju-yong kembali dibawa anak buah Ozawa ke markasnya. Di markas Ozawa, dia telah mempersiapkan semua peralatan untuk mengakses seluruh mata-mata Jepang dan meminta agar Ji-yong segera bekerja untuk membuka semua file informasi mata-mata Jepang. Setelah semua data para mata-mata Jepang diketahuinya, Ozawa akan segera pergi dari negara Cina. Ternyata para tim Yaksa telah berada di pabrik kimia markas Ozawa dan melumpuhkan semua para penjaga Ozawa yang bekerja. Tanpa Ozawa sadari, Yaksa masih hidup yang menggunakan rompi anti peluru ketika Ji-hun menembaknya. Para petugas yang mengevakuasi Yaksa semuanya adalah tim hitam. Ozawa yang telah tertipu dengan Ji-hun langsung menodongkan pistol pada Yaksa dan Ji-hun. Ju-yong akhirnya membuka semua data para mata-mata dan posisi mereka semua. Ozawa segera menyuruh Ju-yong menghapus semua data kalau tidak ingin dia dibunuh. Yaksa segera menyerang Ozawa. Ji-hun dan Ju-yong segera kabur karena pabrik akan segera meledak. Akan tetapi, Ji-hun terpaksa harus menghadapi anak buah andalan Ozawa. Stop! Untungnya, anak buah Yaksa berhasil menembak anak buah Ozawa yang hampir membunuh Ji-hun. Anak buah Yaksa yang mengetahui kalau Yaksa masih berada di tempat ruangan Ozawa
tampak tidak mungkin untuk memasuki ruangan tersebut yang sebentar lagi akan meledak. Akan tetapi, Ji-hoon tanpa berpikir panjang langsung masuk ke ruangan Ozawa. Yaksa terlihat tidak mampu menghadapi Ozawa. Ji-hoon yang datang juga ditembak oleh Ozawa dan segera menghapus semua file mata-mata. Ternyata file tersebut malah terkirim secara otomatis pada badan intelijen setiap negara bagian Asia Timur. Ozawa yang panik mencoba menghentikan pengiriman data, akan tetapi semuanya sia-sia. Dalam keputusasaan, Yaksa bangkit dan langsung membunuh Ozawa. Akhirnya, seluruh daftar mata-mata Jepang di seluruh Asia Timur terkirim dan ditangkap, termasuk pimpinan NIS. Di Korea Selatan, akhirnya pimpinan perusahaan Lee Chan-ki tidak dapat mengelak lagi yang telah terdaftar menjadi salah seorang dari mata-mata Jepang. Dan film pun berakhir. Terima kasih sahabat telah menyaksikan alur cerita film sampai selesai. Semoga dengan cara saya membawakan alur cerita film, sahabat semuanya dapat terhibur. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, dan komen. Akhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.